Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga di pertemuan kita ini Allah penuhi dengan keberkahan, keikhlasan, dan ilmu yang bermanfaat. Saya berbicara di sini bukan karena saya lebih tahu daripada Anda semua, tapi kita menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, dan juga menjalankan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama ini isinya semua nasihat. Kita dalam hal ini saling mengingatkan saja satu sama yang lain, dan tentu yang paling pertama saya ingatkan adalah diri saya sendiri, kemudian baru teman-teman sekalian. Tanpa mengurangi penghormatan kepada Ustadz Imam Syamsul Ali dan juga teman-teman yang mungkin hadir di sini dari para tokoh masyarakat ataupun para ustadz ataupun para ulama, maka sekali lagi saya bukan kenal lebih tahu, tapi kita menjalankan tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan kita untuk saling memberikan peringatan, dan ini sering dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Berbicara tentang masalah ukhuwah, ini hal yang paling luar biasa yang ada di tatanan kehidupan sosial kaum muslimin, yang merupakan pondasi dasar kekuatan bagaimana kita menjalankan roda kehidupan. Bermula saudaraku seiman dari perbuatan baginda Nabi SAW pada saat beliau hijrah ke Madinah. Ada 3 hal dasar yang dilakukan Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah. Dan ini bisa kita katakan pondasi negara dalam Islam sebenarnya. Karena beliau begitu hijrah ke Madinah, beliau bentuk ya pemerintahan Islam di sana. Yang pertama, beliau membangun masjid. Dan langsung 2 buah masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid Quba terlebih dahulu, beberapa hari kemudian baru Masjid Nabawi. Sehingga ada tempat ibadah rukun Islam yang kedua, sholat, dan merupakan simbol Islam di situ. Karena kita diwajibkan untuk sholat sehari 5 kali. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menjalin namanya mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan antara penduduk setempat, dari penduduk Madinah terdiri dari 2 suku Arab, Aus dan Khazraj. Setelah Islam mereka dikenal dengan kelompok Ansar, maksudnya penolong Nabi SAW. Dengan muslimin yang datang hijrah dari Mekah dikenal dengan muhajirin. Kalau kita mungkin penduduk pribumi, penduduk desa atau kota dipersaudarakan dengan pendatang-pendatang. Sehingga memang tidak ada lagi jarak di antara mereka. Tidak ada lagi perkataan yang mengundang ras ya, atau rasis maksudnya. Sehingga ada yang mengatakan, kamu bukan dari desa sini, kamu bukan dari kota ini, kamu bukan dari negeri ini. Tapi dalam Islam sudah tidak ada ini. Lintas kota, lintas desa, lintas negara, lintas suku. Karena semua yang syahadat adalah bersaudara. Maka Nabi SAW persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sampai pada tingkat para muhajirin, para orang-orang muhajirin tidak merasa asing sama sekali di kota Madinah. Dan para penduduk Madinah sama sekali tidak merasa mereka adalah pendatang. Tapi mereka adalah saudara dalam Islam. Dan ini hal yang luar biasa. Gitu. Sampai pada tingkat teman-teman sekalian, Anda bisa lihat dalam surah Al-Hashr ayat 9, bagaimana Allah Azza wa Jal menceritakan ya, kondisi penduduk asli Madinah. Kalau kita bahasakan mungkin pribuminya ya. Itu pada saat menyambut perintah Nabi SAW untuk mu'akhah ini. Persaudaraan. Allah gambarkan dalam surah Al-Hashr ayat 9. Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran di handphone Anda. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Wa la yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-ayah.
Sampai sini saksi bahasan kita. Artinya, dan orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Setelah Islam namanya Ansar. Dan orang-orang Ansar yang menempati, atau orang-orang penduduk Madinah yang menempati kota Madinah, dan juga ya, mereka menempatkan iman dalam hati mereka. Sebelum datangnya para muhajirin, mereka sudah beriman. Mereka orang-orang Ansar mencintai orang yang hijrah kepada mereka, atau para muhajirin. Dan mereka orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada para muhajirin. Apapun yang Nabi berikan mereka terima. Bahkan mereka berbagi. Dan Allah memuji mengatakan, dan mereka mengutamakan para muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Saudaraku seiman, sudahkah Anda tahu kalau orang-orang Ansar di Madinah itu ada yang menghadiahkan rumah mereka kepada para muhajirin, dan jumlah muslimin pada saat itu yang hijrah ke Madinah kurang lebih 70 orang bersama Nabi SAW. Kurang lebih 83 orang yang lain itu ada di Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Maka mereka ini tiba di Madinah, sama sekali tidak ada yang terbengkalai. Semua rumah penduduk Madinah memperebutkan mereka. Dan betapa senangnya juga bangganya kalau ada rumah seorang Ansar yang dihuni oleh muhajirin. Sampai dinukil dalam buku-buku sejarah, buku-buku sirah Nabi SAW, setiap kali seorang muhajir yang tadinya numpang di rumah Ansar sudah merasa punya kemampuan dan mereka mau pindah, sudah mau beli rumah sendiri, sudah punya usaha sendiri, maka pemilik rumah dari Ansar itu menangis. Sambil mereka mengatakan, tolonglah, jangan keluar dari rumah kami. Tetaplah berusaha silakan, tapi tetap menjadi tamu di rumah kami. Saking luar biasanya mereka memahami makna persaudaraan itu. Jadi jangankan ada ya kebencian, pertikaian. Mereka bahkan takut kehilangan saudaranya. Karena mereka tahu persaudaraan dalam Islam bagian daripada ibadah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan kembali menjelaskan poin kedua karena ini inti bahasan kita. Kemudian pondasi yang ketiga yang Nabi SAW bangun di Madinah, selain membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi, menjalin hubungan persaudaraan antara muhajirin dan ansar, dan yang ketiga adalah mu'ahadah, kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim untuk sama-sama jalan masing-masing dalam keyakinan lakum dinukum waliyadin. Waktu itu ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, tidak saling mengganggu. Kalau ada yang menyerang Madinah sama-sama membela, seperti itulah. Dan berjalan sangat akur sampai suku-suku Yahudi ini berkhianat. Ada Kainuqa yang membunuh seorang muslim yang ada di pasar mereka. Kemudian Nabi SAW minta pembunuhnya, mereka tidak mau serahkan. Maka Nabi SAW mengepung mereka sampai akhirnya mereka mengalah dan mereka keluar dari kota Madinah dan mereka menuju ke Khaybar. Sementara suku Nadir, suku yang kedua, itu berusaha membunuh Nabi SAW. Ada satu orang yang naik di atas rumah untuk melemparkan batu ke bawah waktu Nabi SAW berada di bawah rumah seseorang di antara mereka. Lalu Nabi SAW mendapatkan wahyu, lalu Nabi mengatakan setelah membentuk pasukan, serahkan orang yang mau lempar batu itu. Tapi mereka tidak mau, lalu dikepung. Kemudian mereka pun mengalah dan mereka keluar sendiri dari kota Madinah. Ya, akhirnya ya mereka keluar ke Khaybar, dan suku Quraidah yang terakhir adalah berkhianat. Mereka berkhianat ya, dari mereka berkhianat pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Mereka mau memasukkan pasukan Ahzab melalui benteng mereka agar menyerang Madinah, tapi tidak berhasil. Dan ini sebab terputusnya muahadah itu. Tapi asal hukumnya kaum muslimin harus berbuat baik kepada orang non-muslim. Masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Manusia yang paling baik dari kaum muslimin adalah yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Orang muslim itu selalu kalau berada di sebuah lokasi, selalu rukun. Tidak pernah buat masalah. Memang itu dasar Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih,
Kata Nabi SAW, al-mu'minu ilfun ma'luf. Orang mukmin itu selalu hidup rukun. Sama orang kafir, non-muslim, sama orang muslim, semua sama. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak hidup rukun dan harmonis. Jadi sama orang non-muslim pun sama. Tidak ada orang Islam yang pertama mengganggu, tidak mungkin. Itu tidak mungkin, kecuali dia tidak memahami agama Islam. Kita lihat misalnya di negara-negara mayoritas Muslim, kayak kita di Indonesia, kayak di Malaysia, kayak di Brunei, orang-orang non-Muslim hidup bahagia. Tidak ada yang mengganggu mereka. Bahkan mereka bisa memegang roda perekonomian, mereka bahkan ya, lebih mapan hidupnya, lebih terpenuhi daripada kaum muslimin. Sebagaimana di Indonesia sering kita lihat. Gitu. Orang Islam tidak mengganggu mereka. Dan itu dasar hukum agama kita. Baik. Kita kembali teman-teman sekalian ke masalah poin kedua, pondasi yang dibangun Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah. Mari kita buka sama-sama teman-teman sekalian bahasan ukhuwah ini agar bisa lebih dalam kita membahasnya, lebih ke realita fakta lapangan. Kita buka surah Al-Hujurat, surah nomor 49, dimulai dari ayat 10-nya. Saya ulangi lagi, surah Al-Hujurat, surah nomor 49, ayat, mulai dari ayat 10 ya. Nanti juga ada ayat 11 dan ayat 12-nya. Saya akan bacakan. Allah berfirman dan kekal hukum ini dalam Al-Quran dan akan ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya mereka bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah, ya, harmoniskanlah hubungan antara persaudaraan kalian itu. Dan takutlah kepada Allah. Jangan satu sama yang lain menzalimi, mengambil hak orang lain, mencaci, menghina, jangan mengganggu. Dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Lalu ayat 11-nya Allah menjelaskan hal-hal yang bisa merusak ukhuwah itu. Jangan sampai kalian rusak. Jaga semuanya, saling menyayangi, saling perhatian, saling menolong, saling memenuhi ya. Kekurangan saudara kita, ya itu berarti kesempatan kita meraih pahala. Kesempurnaan dia, kesempatan kita belajar pengalaman dia. Allah mengatakan agar tidak rusak ukhuwah di ayat 10-nya, ayat 11-nya Allah bilang, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Sampai sini saya terjemahkan dulu. Hai orang-orang beriman, janganlah sebagian kaum merendahkan kaum yang lain. Kumpulan, kelompok, ya, apalah namanya, organisasi, lembaga, instansi, keluarga. Jangan, hai orang beriman, janganlah sekelompok laki-laki merendahkan sekelompok yang lain. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan pula sekelompok wanita merendahkan wanita-wanita yang lain. Karena bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Berarti dari ayat ini kita ambil perusak pertama ukhuwah itu adalah saling merendahkan. Islam tidak mengenal itu. Anda coba ambil pelajaran penting dari sholat. Di saf sholat itu, saudaraku seiman, ya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang punya jabatan, begitu masuk saf sholat, sudah tidak ada bedanya lagi. Semua ya, prestasi-prestasi dunia ditaruh di luar masjid. Di saf masjid tidak ada urusan. Di sebelah Anda, pemungut sampah. Di sebelah Anda, seorang pegawai biasa atau pegawai Anda di perusahaan. Murid Anda, anak Anda, tidak ada urusannya. Tetap dia punya hak berdiri di sebelah Anda. Dan sunnah Nabi SAW merapatkan antara telapak kaki dengan telapak kaki yang lainnya. Sehingga membuat pundak pun menempel satu sama itu, lengan tempel satu sama yang lain.
Bahkan kata Nabi SAW, kalau mau sholat luruskan, rapatkan. Jangan biarkan celah buat syaitan di antara telapak-telapak kaki kalian. Anda lihat dalam haji, tidak ada bedanya. Semua di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, mereka pakai ihram. Sebelum masa tahallul, tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah dan Muzdalifah, sampai hari Nahar atau hari Raya Idul Adha. 3 hari ini mereka sama semua. Mereka berada di lokasi yang sama. Mereka berpakaian ihram yang sama. Mereka melakukan ibadah yang sama. Demikian pula standarisasi hukum dalam Islam. Mau orang kaya, mau orang miskin berlaku padanya. Yang haram bagi orang miskin, haram bagi orang kaya. Yang wajib bagi orang miskin, wajib bagi orang kaya. Yang sunnah bagi orang miskin, sunnah bagi orang kaya. Semuanya sama. Jadi kebanyakan orang di antara kita, dia sendiri yang melahirkan perbedaan-perbedaan itu. Hanya karena melihat orang ini lebih rendah jenjang pendidikannya misalnya, atau lebih sedikit hartanya, atau lebih sedikit titelnya, dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak ada bedanya sama sekali. Tidak ada bedanya sama sekali. Siapa yang lebih mulia daripada baginda Nabi SAW, saudaraku seiman? Tidak ada. Beliau adalah Sayyid Walad Adam, pemimpin tuannya anak Adam. Semua nabi-nabi pun di bawah Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, Ana Sayyidu Walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam. Tapi ingat, tidak ada kesombongan di situ. Ini poin yang luar biasa gitu. Lalu Allah bilang, poin yang kedua, yang bisa merusak ukhuwah itu, wala talmizu anfusakum. Dan yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian hina diri kalian sendiri, atau mencela diri kalian sendiri. Saya sih secara fisik gak cocok sama dia, karena saya lebih pendek, saya lebih gelap kulitnya, saya lebih begitu dan begitu. Gak bisa kita rendahkan diri kita. Selama kita makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada Allah, kita mulia. Tidak ada bedanya kita dengan yang lain, kecuali pada ketakwaan saja. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam sabda yang masyhur, La farqa baina Arabin wa Ajamin illa bittaqwa. Tidak ada bedanya antara seorang turunan Arab dan Ajam selain Arab, kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada bedanya sama sekali. Apa makna kalimat Nabi SAW ini? Artinya saya walaupun dari keturunan Arab, berarti siapapun yang datang setelah saya dari keturunan Arab, tidak ada bedanya dia dengan selain Arab, kecuali ke dalam ketakwaan. Artinya bisa saja orang selain Arab lebih mulia daripada orang Arab selama dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak dilihat lagi postur tubuh anda, kekayaan anda. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah enggak pernah melihat ke postur tubuh kalian dan paras wajah kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian, niat-niat kalian, dan juga amal-amal kalian. Jadi ini harus dijadikan garis bawahi. Anda sama dengan muslim-muslim yang lain. Bahkan bisa jadi orang yang selama ini mungkin kita anggap biasa, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia sekali. Mulia sekali. Pernah satu kali Nabi SAW berkata kepada para sahabat waktu mereka menunggu iqamah salat wajib, akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Semua mata sahabat tertuju ke pintu itu, ingin lihat siapa yang Nabi SAW jamin surga. Ternyata masuk seseorang yang tidak terlalu dikenal. Kata perawi hadis, seingat saya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan orang itu masuk sambil menenteng sendalnya dan air wuduknya masih menetes dari jenggotnya. Lalu dibiarkan oleh para sahabat. Oh, ini mungkin Nabi SAW jamin bagi dia, Allah kasih karunia buat orang itu. Nggak ada yang nanya apa-apa. Besok, waktu yang sama, Nabi ulangi lagi perkataan yang sama. Akan masuk dari pintu masjid ini, seseorang dari ahli surga. Semua mata menuju ke pintu itu, ternyata yang masuk orang yang sama kemarin. Sampai hari ketiga sama. Maka Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Amr, dia mengatakan, saya ingin bertamu ke rumah orang ini. Ringkas cerita, dia bertamu ke rumah orang itu, dia pengen tahu bagaimana ibadahnya sampai 3 hari. Ternyata
Abdullah bin Amr tidak melihat ada satu, maaf, Abdullah bin Amr bukan Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia tidak melihat ada satu kelebihan istimewa dari orang ini. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan dibangun di sholat malam, dia tidak bangun sholat di waktu Abdullah bin Amr lagi nginap di situ. Dan dia bilang cuma orang itu terbangun dan berzikir, tidur sebentar lalu kemudian azan subuh dia bangun lalu dia sholat. Artinya yang wajib dia kerjakan on time. Tapi sholat malam tidak ada sesuatu istimewa gitu, biasa saja. Setelah 3 hari dia mengatakan, saya sebenarnya datang ke sini menginap ini karena saya mendapatkan seperti ini. Nabi SAW menjamin Anda 3 hari surga. Apa yang Anda lakukan? Orang itu terdiam, dan pada saat Abdullah mau keluar dari rumahnya, lalu dia panggil, dia mengatakan, kalau itu yang kau ingin tahu, sebenarnya seperti yang kau lihat, saya biasa saja dalam ibadah. Tapi perlu kamu tahu, saya selalu membersihkan hati saya dari merasa benci dan iri kepada sesama muslim. Dibersihkan hatinya. Dan Allah juga mengatakan di sini pesan yang ketiga kembali kepada ayat wala tanabazu bil alqab, ya. Dan jangan kalian saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Diejek-ejek, apalah ejek fisik, ejek nama, ejek suku. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Kalau Anda punya masalah dengan satu orang itu saja. Jangan bawa-bawa yang lain. Itu aja belum tentu Anda benar gitu. Dia saja sendiri sudah cukup untuk menghabiskan seluruh pahala Anda. Tapi ada orang tidak. Dia tidak suka sama satu orang, lalu dia sebut. Misal contoh suami istri nih. Si suami marah sama istrinya atau istri marah sama suaminya. Atau suaminya lah mengatakan pada istrinya. Dia sudah marah lalu dia mengatakan, memang orang tua kamu itu tidak mendidik kamu. Perhatikan, dia mendatangkan orang lain. Orang tua berarti 2 nih, ibu bapaknya si istri. Berarti sekarang dia sudah punya masalah sama 3 orang. Ada orang lebih besar lagi. Memang keluarga kamu itu. Keluarganya berapa banyak ini? 300 orang misalnya. Emang suku kamu itu. Berapa banyak sukunya? Kalau dia beda negara, emang orang negara itu. Misalnya kita kayak orang Indonesia. Memang orang Indonesia itu gini, subhanallah 200 juta lebih. Dia siap bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Kenapa tidak kerucutkan pada satu orang? Dan kenapa kita tidak jadikan sebagai bahan introspeksi diri? Mungkin kita yang salah. Diam itu emas. Diam saja sambil muhasabah. Kalau benar Allah akan datangkan pembelaannya dan penolongannya. Jangan saling memanggil-manggil dengan ejekan, olokan. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya. Dia bilang saya muslim. Tapi belum masuk iman dalam hatinya. Ya. Jangan kalian sengaja mencari-cari kesalahan muslimin. Karena kalau kalian mencari-cari kesalahan muslimin atau mencari kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan kalau Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan permalukan dia walaupun dari dalam rumahnya. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Jangan saling memanggil jelek. Ini juga termasuk orang tua pada anak. Anaknya gendut. Gendut. Nih. Kenapa? Kenapa diolok-olok? Ciptaan Allah itu. Kita tidak ada andil situ. Saya sama Anda, wahai bapak-bapak, cuma punya sperma, istri kita cuma punya sel telur dan rahim. Kita bukan pemilik anak itu. Yang bentuk alisnya, yang atur berapa bulu alisnya, bentuk matanya, hidungnya, segala macam organ tubuhnya, memberikan dia nyawa adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kita semuanya. Hati-hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kata Allah SWT, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Artinya mengucapkan hinaan-hinaan tadi itu. Setelah kalian sudah beriman, kenapa harus ada seperti ini? Dan barang siapa tidak bertaubat, setelah melakukan kesalahan-kesalahan tadi, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Pernah, satu kali teman-teman sekalian terjadi, ada Jahjah. Jahjah ini adalah seorang orang bayaran Umar bin Khattab dari Muhajirin, mengambil air pada saat pulang dari perang Bani Mustalik bersama Nabi SAW. Entah kenapa cekcok sama seorang dari Ansar namanya Sinan.
Cekcoklah, tiba-tiba Jahjah mengatakan, wahai muhajirin, tolong saya. Tiba-tiba muhajirin kumpul di belakang Jahjah. Sinan lihat itu, Sinan bilang, wahai Ansar, tolonglah saya. Tiba-tiba beberapa orang Ansar berdiri. Mereka dengan pedang, baru pulang dari peperangan. Ya, suasananya beda ini. Lagi berani-beraninya kita. Sampai mereka hampir saling menyerang. Seseorang sahabat yang masih ada iman yang imannya kuat dalam hatinya, langsung segera ke kemah Nabi SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah seperti ini. Nabi SAW datang waktu lihat kejadian tersebut, wajah beliau memerah, marah karena kejadian ini, dan beliau mengatakan, awada'wal jahiliyatu wa ana baina alhurikum. Apakah masih ada panggilan-panggilan jahiliyah seperti ini sementara saya sudah ada di tengah-tengah kalian? Udah sampai kepada kalian keimanan, ukhuwah harus dijaga, bukan malah beribut bertengkar. Selanjutnya, di ayat 12-nya, Allah mengingatkan juga, supaya jangan merusak ukhuwah itu. Karena di ayat 10 tadi Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Baik. Orang-orang beriman adalah bersaudara. Di ayat 12-nya Allah mengatakan, selanjutnya yang bisa merusak ukhuwah itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang beriman, jauhi prasangka-prasangka buruk. Karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Tak usah prasangka buruk. Sangka baik saja. Dan ini pondasi dasar. Husnudzan. Sangka baik. Sampai pernah ada seorang sahabat gelisah karena janjian dengan sahabat yang lain. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa? Dia mengatakan, ya Rasulullah janjian tapi belum datang orangnya. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Carikan alasan yang tepat untuk saudaramu. Jangan berprasangka buruk. Prasangka baik saja. Oh mungkin dia belum bisa. Oh mungkin dia lupa. Agar hati kita selalu bersih. Jauhi prasangka. Dalam riwayat hadis Nabi SAW, ya, ittaqu adh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Atau kama qala Nabi SAW. Jauhi prasangka buruk karena itu adalah sedusta-dusta pernyataan. Selanjutnya, Allah mengatakan, wala tajassasu. Merusak ukhuwah juga ini. Jangan memata-matai. Nggak usah mata-matai, nggak usah. Jangan cari-cari. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang yang sengaja mengintip rumahmu, ya, lalu kau melempar ke arah matanya dengan sesuatu yang membuat matanya tercongkel, maka kau tidak berdosa. Enggak boleh tajassus. Ini kata Allah SWT, wala tajassasu. Kata Nabi SAW dalam hadis, la tajassasu. Jangan saling memata-matai. Nampak depan mata kita kemungkaran, ingatkan. Nampak kebenaran, ma'ruf, kita dukung. Yang kita tidak tahu, teman-teman sekalian, jangan cari tahu. Tidak perlu. Sengaja ngorek-ngorek permasalahan orang. Tidak perlu. Kalau ada orang konsultasi pada Anda itu lain. Dan Anda ahlinya. Anda bukan ahlinya, dari sekarang Anda sudah mengatakan pada saat dia mulai konsultasi, maaf saya bukan ahlinya. Jangan ikut-ikutan dengarkan permasalahan istrinya, permasalahan suaminya, permasalahan teman kantornya. Padahal Anda tidak tahu bagaimana memecahkannya gitu. Akhirnya Anda juga ikut-ikutan di situ nanti. Jangan ambil tugas malaikat. Suami Anda, wahai para ibu, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mengawasinya, tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dalam ayat kursi. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Ada malaikat di sebelah kiri kanan yang mengawasi dia, silih berganti, tidak pernah tidur. Sibukkan diri kita dengan hal-hal positif. Selanjutnya Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggunjing. Mencari-cari kesalahan, menceritakan aib. Ya. Lalu Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau memakan daging saudara kalian sementara dia sudah jadi bangkai dan kalian tidak menyukainya? Artinya orang yang menggunjing orang lain sama dengan memakan bangkai saudaranya muslim. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Ya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Yang mau minta maaf, mau taubat, Allah terima. Dan Allah maha penyayang, setelahnya Allah tetap menyayangi dia kalau dia sudah meluruskan niatnya dan perbuatannya. Di
Di ayat 13-nya Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, mengambil yang positif, ya, meninggalkan yang negatif, mendukung yang benar, mengingatkan yang salah, menyempurnakan yang kurang, menutupi kekurangan. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, ini peringatan yang luar biasa. Gitu. Ya. Baik, kita merenungi hadis Nabi SAW tentang masalah ukhuwah ini. Di antaranya hadis yang sudah sangat masyhur, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'abuhu ya, ba'adha. Sesungguhnya orang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah bagikan bangunan yang sebagiannya mengokohkan yang lainnya. Jadi memang itu luar biasa gitu. Kita ini harus seperti satu bangunan yang kokoh. Juga dalam hadis Nabi SAW yang memastikan orang kalau menjaga ukhuwah ini, persaudaraannya, maka dia akan merasakan kenikmatan iman. Namun sebelum saya bacakan hadisnya, saya perlu titik beratkan, ada ukhuwah yang sifatnya khusus teman-teman, ada ukhuwah yang sifatnya umum. Ukhuwah yang sifatnya khusus itu adalah Anda mencari sesama jenis Anda yang Anda pilih, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, yang Anda pilih karena ketakwaannya kepada Allah. Ibadahnya lebih baik. Ya. Keimanannya lebih baik. Ini yang Nabi SAW melakukan dalam mu'akhah, persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Laki-laki sama laki-laki. Seperti kasus Nabi SAW persaudarakan antara Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dengan Abdurrahman bin Auf misalnya. Maka ini teman-teman sekalian secara khusus. Seorang muslimah sama muslimah yang lain. Cari siapa yang lebih bertakwa kepada Allah daripada Anda, lalu Anda jadikan sebagai sahabat Anda. Ini namanya mu'akhah khassah. Ini persaudaraan yang khusus. Ini Nabi SAW contohkan di kota Madinah pada saat tiba. Dan ada mu'akhah ammah yang umum, yaitu Anda mencintai semua saudara muslim. Kenal atau tidak kenal. Ya, secara umum. Kita mencintai semuanya. Kita sering mendoakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Semua kita doakan. Kenal atau tidak kenal gitu. Ya. Nah ini jenis-jenisnya. Anda usahakan Anda punya khusus dan Anda juga secara umum mencintai kaum muslimin. Dan sunnahnya teman-teman sekalian, kalau Anda mengetahui seseorang yang lebih baik imannya, Anda datang dan mengucapkan di depan mata dia sambil Anda mengatakan, Inni uhibbuka fillah. Aku mencintai Anda karena Allah. Pernah ada sahabat sholatnya sangat khusyuk. Kemudian setelah beliau bubar sholat, selesai sholat, ada seseorang duduk di sebelah Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, saya cinta sama orang ini. Karena luar biasa gitu sholatnya. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan di depannya. Sunnahnya begitu. Ya. Dan Anda kalau diucapkan, Uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalau laki-laki sama laki-laki, kalau perempuan sama perempuan, Uhibbuki fillah, ki. Kalau laki-laki, ka. Uhibbuka. Kalau perempuan, uhibbuki fillah. Maka dijawab, ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu yang kau mencintaiku karenanya gitu. Ini diantara sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik, kita kembali kepada hadis tentang masalah keutamaan ukhuwah. Baik yang khusus ataupun yang umum. Ya. Ada hadis Nabi SAW yang mulia, Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya iman. Nikmat sekali rasanya dia mengerjakan perbuatan itu karena ada keimanannya. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Wa yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Wa an yakrah an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Dan yang ketiga adalah seseorang yang tidak mau kembali kepada kekufuran,
Ya. Sebagaimana ia benci jika ia dilemparkan atau dicampakkan ke dalam api. Dalam hadis Bukhari. Ada satu kejadian unik teman-teman sekalian terjadi pada umat sebelum kita. Dan Nabi SAW ceritakan dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim. Anna rajulan zara akhan lahu, kata Nabi SAW. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki pernah menziarahi saudaranya yang lain berada di satu negeri yang berbeda atau satu kampung yang berbeda. Fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengutus di tengah jalan seorang malaikat yang menghadang dia. Falamma ata alaihi, ketika berjumpa, qala aina turid? Kata malaikat itu, kau mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadil qarya. Maka orang itu mengatakan, aku ingin bertemu dengan saudaraku di desa ini atau di kampung ini. Qala, malaikat itu berkata, hal laka min ni'matin tarubbuha alaihi? Apa kau punya sesuatu, ya, keuntungan yang kau ingin dapatkan dari dia? Atau ada hakmu ada sama dia gitu? Qala la. Tidak, sama sekali enggak ada. Ghaira annani ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya cuma mencintai dia karena Allah. Qala fa inni rasulullahi ilaika ukhbiruka bi anna Allah kan ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ketahuilah, kata malaikat, aku adalah utusan Allah yang datang kepadamu secara khusus untuk memberitahumu bahwasanya Allah mencintaimu, ya, sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya, maksudnya karena Allah. Jadi Allah bisa mencintai kita. Di dalam hadis yang ini riwayat Muslim, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengiklankan di depan seluruh makhluknya sambil berkata, ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan naungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Bahkan dalam hadis yang lain, nanti akan ada orang-orang berada di mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya, ya, penuh dengan cahaya, yang akan dicemburui oleh para nabi-nabi dan para syuhada. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana, coba gambarkan kami siapa mereka itu. Kata Nabi SAW, orang yang saling mencintai karena Allah, saling menziarahi karena Allah, saling menasihati karena Allah, mereka semua karena Allah. Di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, baginda Nabi SAW bersabda, man 'ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit, au zara akhan lahu fillah, atau dia menziarahi saudaranya karena Allah, menjalin tadi ukhuwah yang Allah perintahkan persaudaraan. Nadahu munadin bi anna tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Artinya, berbahagialah kamu dengan perjalananmu ini, setiap langkahmu, dan kamu mendapatkan salah satu tempat di surga. Juga dalam hadis yang lain, perhatikan hadis demi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib wa Tarhib beliau. Waqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdalil iman. Telah ditanyakan kepada Nabi SAW tentang iman yang paling afdal. Faqala an tuhibba lillahi wa tabghadu lillah. Engkau mencintai karena Allah dan engkau membenci karena Allah. Kalau orang itu baik segala macam, dia lakukan ketaatan kepada Allah, kita cinta sama dia. Kalau dia berbuat dosa, kita benci, tapi yang kita benci perbuatan dosanya sampai dia meninggalkannya. Kalau dia sudah taubat, kita sudah tidak membencinya lagi karena kita benci perbuatannya. Qila wa madza ya Rasulullah? Wa madza ya Rasulullah? Maka dikatakan kepada beliau, lalu apa ya Rasulullah? Faqala an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Lalu setelah itu adalah hendaklah kau mencintai orang lain, muslim atau non-muslim, sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Dan hendaklah kamu membenci bagi orang lain sebagaimana kau membenci bagi dirimu sendiri. Kita selalu jadi orang baik gitu. Menjalin hubungan yang baik. Bahkan teman-teman sekalian, kalau kita bertemu sama muslim lalu salaman,
Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau laki-laki sama perempuan tentunya mahram. Ya. Sama jenis boleh langsung salaman. Kalau yang bukan mahram sebaiknya menghindari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inilah usafihun nisa. Aku tidak menyalami wanita yang bukan mahram gitu ya. Juga beliau mengatakan, la yutu'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid, khairun lahu min antamassa yadu imra'atun la tahillulah. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya gitu kan. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka salaman itu umumnya gitu kan. Dan kalau perempuan sama laki-laki ada hubungan mahram ataupun suami istri. Kata Nabi SAW begini, kalau ketemu dan salaman, idal taqal muslimani fatasafaha. Kalau dua orang muslim bertemu lalu salaman. Ghabat dhunubuhum min baini aidihim kama tasaqatat 'anis syajara. Maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka bagai berjatuhannya dari pohon atau daun yang berjatuhan dari pohon. Jadi luar biasa gitu pengaruhnya ya, ukhuwah itu. Luar biasa pengaruhnya. Sampai-sampai ya, mendapatkan banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Dan kita sudah tahu juga hadis Bukhari Muslim yang masyhur. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Harus dia seperti itu. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, ini disahihkan hadisnya. Kata Nabi SAW, La yablugu abdun hakikatal imani hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman hingga ia mencintai kebaikan untuk manusia seperti yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan banyak sekali ya, penyampaian-penyampaian dalil yang mirip seperti ini. Kita coba ya, tutup dengan hadis ini, kemudian kita coba sempurnakan nanti sebelum tanya jawab dengan beberapa ya, aplikasi di lapangan, praktek lapangan tentang masalah ukhuwah ini. Yaitu sabda Nabi SAW, Man ahabba lillahi wa abghada lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Dia sudah menyempurnakan iman. Dan hadis ini, hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Baghawi. Saudaraku seiman, kita kalau ingin bahas tentang ukhuwah Islam ini sangat luas. Tapi yang kita ingin titik beratkan dalam penutupan tema kita ini, bagaimana aplikasinya teman-teman sekalian. Mungkin Anda sudah dengar dari dalilnya tadi. Dan kalau kita ingin baca banyak sekali dalil, tidak akan pernah habis dari dalil tersebut. Apalagi kalau kita kuatkan dengan pendapat-pendapat para ulama yang merincikan potongan demi potongan dari ayat dan juga hadis Nabi SAW. Tapi kita lihat bagaimana aplikasinya. Jangan cuma berbicara, tapi praktek lapangan. Cintai untuk orang lain apa yang Anda cintai buat diri Anda sendiri. Itu Anda lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak ingin diganggu orang, jangan ganggu orang. Anda mau dihormati orang, hormatin juga orang lain. Sampai sebuah kaidah masyhur, al-jaza' min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan perbuatan seseorang. Anda ramah, orang ramah. Anda kasar, orang kasar. Ya. Anda mulai dengan diri Anda sendiri. Aplikasikan dalam kehidupan itu. Tegur sapa, senyum dengan orang, ramah. Itu sifat orang beriman. Nabi SAW senyum, tegur sapa sama laki-laki, ya, anak kecil, ya, orang tua, bahkan wanita secara umum, bukan berdua-duaan gitu. Nabi SAW dikenal orang yang sangat ramah, sangat baik, santun. Dan itu yang diaplikasikan dalam ukhuwahnya itu. Jadi Anda mencintai apa yang Anda suka orang lain lakukan pada Anda. Anda suka orang ramah, Anda kalau ketemu sama orang, dia ramah, ngobrol, senyum, dia supel, Anda pasti suka. Nah, begitu juga, ya, kalau Anda suka begitu, berarti orang lain suka seperti itu.
Ada orang ketemu Anda cemberut mukanya, lisannya kasar. Ya. Apalah tatapan matanya sinis misalnya. Menganggap remeh, mencibir dengan bibir misalnya. Anda tidak suka. Nah, berarti kalau Anda tidak suka diperlakukan seperti itu, maka orang lain tidak suka juga. Nah, itu poin. Poin penting. Kemudian teman-teman sekalian yang kedua, dalam aplikasinya, lakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu melihat fisik, tapi kita melihat bagaimana ketakwaan seseorang. Poinnya adalah, cintai seseorang muslim karena imannya dan ketakwaannya, bukan karena fisik atau hartanya. Walaupun Anda beda secara ekonomi dengan dia, beda secara fisik, tapi kalau orang itu lebih baik keimanannya, Anda dekatkan diri kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Falyandur ahadukum ila may yukhalil. Maka pilih-pilih baik-baik, jeli memilih orang yang ya, kita dekati. Yang ketiga, berkorban untuk saudara. Pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat lain datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu di dua kasus yang berbeda, tapi kasusnya di dua orang yang berbeda tapi kasusnya sama gitu. Yang satu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, yang satu berkata kepada Abu Hurairah, tapi di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda. Dua-duanya mengatakan, aku mencintai Anda karena Allah. Subhanallah, jawaban kedua sahabat ini sama. Abdullah bin Mas'ud berkata pada dia, pada orang yang mengatakan, saya mencintai kamu karena Allah, apakah kau sudah tahu syaratnya? Dia mengatakan belum. Abu Hurairah juga bertanya kepada orang yang mengatakan pada dia, saya mencintai kamu karena Allah, apa kau sudah tahu syaratnya? Orang itu juga mengatakan belum. Jawaban Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah sama. Dua-duanya mengatakan apa? Kantongku adalah kantongmu, kantongmu adalah kantongku. Maka kedua orang ini subhanallah jawabannya sama juga, walaupun kasus yang orang yang berbeda gitu. Keduanya mengatakan kalau begitu saya belum siap. Maka kata Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah, kalau begitu carilah orang lain. Artinya apa? Jangan cuma lisan, oh iya saya mencintai kamu kan, oh saudara saya muslim, tapi tidak ada kepedulian. Kalau kantong kita saja, artinya uang kita siap keluarkan untuk dia, kita bantu dia, kalau dia sakit kita jenguk, kalau dia sedih kita hibur. Ya. Itu saja kita lakukan, perintah bagian daripada agama. Maka bagaimana dengan saudara-saudara kita di India, saudara-saudara kita di pelosok muka bumi yang sedang tertindas? Mana kepedulian Anda? Minimal sisipkan dalam doa Anda. Tunjukkan kepedulian. Praktek lapangan. Jangan karena, oh di negara saya aman kok, saya nggak apa-apa. Enggak. Nabi SAW sudah mengatakan, orang mukmin itu seperti tanaman ya, yang saling, atau seperti satu jasad. Kalau satu luka, maka semuanya kena demam. Ini tangan kita kena sobekan pisau kecil atau silet. Ini yang sobek di sini, kecil. Tapi seluruh demam badan kita, seluruh tubuh kita bisa demam. Itulah ibaratnya orang beriman. Tidak bisa kan, oh itu kan muslim di India, nggak ada hubungannya sama saya. Saya kan di Indonesia, saya kan di Amerika, saya kan di Eropa. Enggak, bukan begitu saudaraku sekalian. Harus kita fahami masalah ini. Dan ingat, persaudaraan ini bukan terbatas pada sesama suku, sesama negara. Saya sudah katakan tadi, lintas semua itu. Saudara-saudara kita orang Indonesia yang mengikuti acara kita ini. Saya dengar ada dari Amerika, ada dari Kanada. Kita juga sekarang live di medsos kami di Indonesia. Kita bukan hanya lihat orang Indonesia saja. Siapa saja selama dia muslim saudara kita. Bahkan ada persaudaraan yang secara kemanusiaan. Kita pun teman-teman kalau disuruh benci dalam Islam kepada orang non-muslim, yang kita benci adalah kesalahan dia dalam pandangan agama. Misalnya kekufuran. Yang kita benci kekufurannya, bukan fisiknya. Makanya kita berusaha mendakwakan kepada dia Islam agar kekufurannya hilang. Kalau sudah hilang jadi saudara kita kan gitu. Dan kita tidak pernah disuruh membenci fisik. Makanya dalam Islam kalaupun ada jihad, tidak ada mutilasi. Orang menyerah pun kita terima sebagai tawanan. Dan Nabi SAW memerintahkan berbuat baik pada tawanan. Ini perlu difahami. Sehingga tunjukkan kepedulian Anda. Dalam doa, dalam bantuan sumbangan, harta. Ya, mungkin tenaga kalau dibutuhkan. Maka ini termasuk aplikasi dalam kehidupan kita saudaraku seiman. Dan ingatlah, hari ini Anda berbuat baik pada orang lain, besok orang lain pun akan berbuat baik pada Anda.